Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini Kamis 7 November 2024, kita kembali bertemu dalam Sapaan Pagi HKBP Kebujur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dipilihkan dari kitab Yehezkiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keberhasilan sebuah bangsa, sebuah perusahaan, bahkan keberhasilan sebuah keluarga kecil sekalipun tentu sangat dipengaruhi oleh pemimpin yang memimpin tempat itu. Bagaimana ia mampu memimpin dengan baik dan mampu memelihara serta mampu menuntun anggotanya ke arah yang benar. Jika seorang pemimpin tidak bisa menuntun anggotanya ke arah yang lebih baik, maka sesungguhnya ia sedang menciptakan kehancuran yang dipimpinnya. Saudara, inilah yang diingatkan Allah kepada pemimpin bangsa Israel pada masa itu. Allah melihat raja yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu tidak mampu menjadi gembala yang baik, tidak mampu menjadi pemimpin yang menjadi teladan bagi bangsa Israel. Sebab ia hanya memikirkan dirinya dan hanya mencari keuntungannya sendiri. Ia tidak mendatangkan kesejahteraan, tapi justru membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi bangsa yang digembalakannya serta dipimpinnya. Saudara, Allah tentu tidak tinggal diam melihat bangsanya merasakan kesengsaraan hanya karena figur pemimpin yang tidak baik dan yang tidak menjadi gembala yang baik itu. Itulah sebabnya melalui Yehezkiel Allah mengingatkan para pemimpin bangsa Israel bahwa Allah akan datang dan akan hadir menjadi gembala, menjadi pemimpin yang akan menggembalakan bangsanya. Allah akan mengangkat seseorang pemimpin dari keturunan Daud untuk membawa bangsanya kepada keselamatan. Dan dia adalah Yesus Kristus, Sang Mesias, Raja yang akan memimpin umatnya dan menuntun umatnya kepada keselamatan dan kebahagiaan abadi. Saudara, demikianlah besarnya kasih dan kepedulian Allah kepada umatnya. Allah tahu apa yang sedang dialami oleh umatnya. Bahkan ketika umatnya harus merasakan kesengsaraan hidup karena para pemimpin-pemimpin atau gembala yang tidak peduli akan kesejahteraan umatnya. Mereka harus merasakan kesengsaraan hidup karena para pemimpinnya. Allah ada dan akan berkarya mendatangkan keselamatan bagi kita. Kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini adalah bukti kasih dan kepedulian Allah pada keselamatan umatnya. Yesus Kristus adalah gembala yang sejati yang menuntun kita kepada kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan yang abadi. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jikapun saat ini saudara dan saya pernah atau sedang mengalami situasi di mana para pemimpinmu tidak bisa menjadi teladan dan tidak mampu memimpinmu ke arah yang baik, maka jangan cepat-cepat putus asa dan jangan cepat putus harapan. Jangan khawatir dan jangan takut, sebab Allah ada dan Dia melihat semua yang terjadi dalam hidupmu. Allah akan selalu menjadi pemimpin utama kita,
menjadi gembala yang akan menyelamatkan kita, bahkan di situasi sesulit apapun. Allah adalah gembala yang baik. Dia adalah pemimpin dan penuntun kita, umatnya, kepada keselamatan dan kebahagiaan kehidupan kita. Maka berserahlah hanya kepada Tuhan Allah, Sang Gembala sejati dan pemimpin sejati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Tuhan kami atas kasih setiamu. Engkau mengizinkan kami bangun dari tidur kami dan menikmati anugerah Tuhan. Melalui sapaan firman yang kami dengar hari ini, kami boleh diingatkan bahwa Engkau adalah gembala kami yang sesungguhnya. Engkau yang memimpin hidup kami, menuntun kami, dan memelihara kami kepada kebahagiaan dan keselamatan yang sejati. Maka biarlah Tuhan, kami senantiasa berserah penuh kepadamu, agar kami tidak gampang putus asa, agar kami tidak gampang putus harapan, kalaupun kami harus bertemu, berhadapan dengan para pemimpin-pemimpin di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah organisasi, bahkan di tengah-tengah keluarga kami, yang tidak memiliki kepedulian dan tidak menjadi teladan yang baik. Tapi kami punya Allah yang senantiasa menjadi gembala sejati, yang setia, bahkan peduli akan keselamatan kami. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Hari ini kami secara khusus mengucap syukur atas pertambahan usia, ulang tahun jemaatmu yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk banyaknya berkat, dan terima kasih untuk sukacita yang mereka rasakan hari ini. Biarlah berkat Tuhan melimpah bagi mereka sekarang dan untuk selamanya. Agar dengan semuanya itu, jemaatmu menyadari Engkaulah gembala yang setia memelihara hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaatmu yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit atau yang sedang dirawat di rumah. Tuhan, kasihani jemaatmu. Kami percaya Engkau gembala yang tahu apa yang diperlukan domba-dombanya. Maka kami percaya Engkau tahu jemaatmu membutuhkan kesembuhan, lawatan dari Tuhan. Maka biarlah Allah, mukjizat Tuhan nyata atas kehidupan mereka. Mereka boleh sembuh dan dipulihkan karena kemahakuasaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi jemaat-Mu. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau lalui bersama dengan Tuhan, Sang Gembala sejati kami. Biarlah Engkau yang memimpin kami ke air yang tenang. Engkau memimpin kami ke jalan yang benar. Dan Engkau menggembalakan kami ke tempat yang membawa kebahagiaan dan keselamatan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah penuh hanya kepadamu, Sang Gembala sejati kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Di
biru